Ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Jadi gini Ustaz, dulu saya berpahaman tarekat. Iya. Tapi setelah saya melihat banyak amalan-amalan yang sangat bertentangan dengan sunnah, Fokus ke telepon saja Bapak, seperti tinggalkan dulu. maulid, selamatan kalau ada orang meninggal, tahlilan, barsmandi, dan ketika selesai salat wajib itu imam membaca doa lalu diaminkan oleh makmum. Pertanyaannya? Kemudian saya menemukan sebuah hadis akan datang pada umat 73 aliran. Satu aliran masuk surga, 72 aliran masuk neraka. Sahabat bertanya, siapa satu alirannya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang mengikuti sunnahku. Di situ saya takut Ustaz. Nah, pertanyaan saya, jika saya memprotes amalan-amalan mereka dengan niat ingin menyelamatkan saudara-saudara saya serta orang tua saya, apakah saya berdosa atau bagaimana? Yang kedua, Ustaz, dua lagi. Saya menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, dan Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dia mendapat kebaikan yang banyak. Kemudian saya temukan hadis, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya Allah akan memberikan pahaman dalam agama. Pertanyaan saya Ustaz yang kedua, sahkah ilmu yang saya miliki tanpa saya belajar sama orang merujuk kepada ayat tadi, ayat Al-Baqarah ayat 269 kalau tidak salah. Sahkah ilmu yang saya miliki tanpa belajar sama orang? Apa saya termasuk yang dimaksud ayat tadi dan yang dimaksud hadis Rasulullah? Sekian. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama sepertinya bukan pertanyaan ya Pak ya. Apakah salah saya ketika saya menasihati? Siapapun yang menasihati tentang kebaikan dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, maka tidak ada yang salah. Kalau dia yakin itu adalah kebenaran yang ada dalilnya daripada ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yakin bahwa apa yang dia nasihati itu benar, tidak hanya murni yakin, tapi ada keterangan yang jelas dari ayat-ayat Allah, keterangan jelas daripada hadis-hadis Rasulullah, keterangan jelas dari para ahli ilmu yang dia telah pelajari. Bukan dengan kebodohan dia berdakwah, bukan dengan kebodohan dia kejahilan dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan, dan dia menyampaikannya dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan hikmah, maka tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah biiznillah azza wajalla. Namun kadang-kadang praktek di lapangan berbeda. Orang merasa telah menyampaikan dengan baik padahal dia menyampaikan dengan emosi. Dia merasa telah berdakwah dengan baik padahal dia berdakwah dengan benci. Padahal dakwah itu harus dengan kasih sayang dan rahmat. Dakwah itu harus dengan sifat seorang penyayang, sifat seorang yang sabar, bukan sifat orang yang emosi. Wallahu a'lam. Namun karena di sana sini terjadi terjadi sesuatu yang dilakukan manusia dari salah cara mendakwahkan, salah sikap mendakwahkan, sehingga akhirnya orang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan semacamnya. Adapun yang kedua, di apa yang Bapak tanyakan, tidak bisa menuntut ilmu dengan cara yang seperti itu. Tidak bisa menuntut ilmu dengan cara yang seperti itu. Oh, saya sudah baca di dalam Al-Quran seperti ini, dan saya sudah dapatkan dari hadis seperti ini, dan saya sudah berilmu. Nggak bisa. Tidak bisa seperti itu dalam menuntut ilmu. Carilah guru yang mengerti akan makna ayat, dan dia telah belajar ayat itu. Carilah guru yang telah mengerti hadis itu, dan dia telah belajar sebelumnya tentang hadis itu, dan dia pelajari dari para ulama sebelumnya. Jadi tidak bisa kita ambil sebuah tong ayat lalu kita
katakan, wah ini yang artinya masalah ini. Kita ambil sepotong hadis lalu kita katakan begini, begini. Adapun ayat yang Bapak katakan tadi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tidak bisa kemudian diambil berarti saya sudah punya hikmah. Enggak bisa. Dan apa itu hikmah di dalam ayat? Apakah kita sudah belajar apa itu hikmah di dalam ayat? Apa perkataan para ulama tentang makna hikmah di dalam ayat? Apalagi kita terjemahkan lebih luas dari kelompok-kelompok yang akan selamat dari neraka dan kelompok yang tidak selamat dari neraka. Jauh sekali Bapak. Jauh sekali. Maka tidak boleh seperti itu. Penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu harus belajar dari ahli ilmu sebelumnya. Karena ilmu ini diwarisi dari orang tua ke anak muda. Dari anak muda yang kemudian menjadi tua diwariskan lagi ke anak muda seterusnya. Ilmu ini sunnatullah datang dari keakabir ke asagir. Dari orang-orang yang telah matang dalam ilmu agama, dia wariskan kepada generasi penerusnya. Kemudian generasi penerus pun belajar dan kemudian matang dalam ilmu agama, dia wariskan kepada generasi seterusnya. Seperti itu. Dan tidak bisa kita ambil sepotong ayat, kita ambil sepotong hadis lalu kita katakan ini ilmu. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Belajarlah kepada ahli ilmu. Kalau seandainya tidak bisa di tempat kita tidak ada ahli ilmu, media telah Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini ada tamu. Tamu adalah itu orang tua saya dan kakak saya dengan suaminya. Tapi saya itu mempunyai kamar, bilik ada kurang. Jadi saya punya kakak perempuan saya ada suaminya. Jadi pertama orang tua saya dengan anak gadis saya itu dalam bilik satu. Lepas itu yang datang lagi kakak saya dengan suaminya, saya suruh di bilik depan. Jadi orang tua saya dengan anak saya suruh tempatnya dekat belakang. Jadi apakah salah tindakan saya yang macam itu Ustaz? Apakah salah tindakan saya itu kepada orang tua saya yang menyuruh, yang saya suruh orang tua saya yang pindah ke bilik belakang, sementara abang dengan kakak ipar saya bagi bilik. Saya minta tolong dijawab Ustaz. Apakah salah tindakan saya yang macam itu? Iya. Terima kasih. Ya, sudah cukup Puan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada saudari kita dari Malaysia. Barakallahu fiik. Yang mudah-mudahan bisa menyimak siaran kita dengan baik di sana dan bisa menyampaikan kepada rekan-rekan kawan-kawan yang ada di sana, family Handai Taulan yang ada di sana. Mudah-mudahan dengannya terbuka pintu untuk menuntut ilmu dan semacamnya. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Pertanyaan ibu dari Malaysia tentang masalah orang tua yang diberikan bilik bagian belakang sementara kakak dan ipar diberikan bilik bagian depan. Kalau orang tua tidak merasa bahwa kita memperlakukan dia sebagai suatu hal yang tidak adil dan orang tua tidak merasa itu adalah bagian daripada sesuatu yang menelantarkan dia, dan orang tua ikhlas. Kadang-kadang orang tua kita juga menghargai menantunya, yang dia adalah kakak ipar kita. Lalu orang tua tidak ada sedikit pun. Tapi kalau sekitar orang tua merasa sedih, merasa tidak nyaman, dia diletakkan di belakang dan kemudian sementara kakak ipar diletakkan di bahagian depan, maka kita bahagiakan orang tua kita. Kita bahagiakan orang tua kita. Tapi kalau orang tua ridho, bahkan sebagian orang tua, masya Allah orang tua senang diberikan kepada kakak ipar di bagian, nggak ada masalah, saya di belakang, yang penting masalah syariat terjaga, maka tidak ada yang namanya kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya merasa disepelekan, dalam bahasa kita disepelekan atau ditelantarkan, tidak dihormati, diletakkan di belakang, di bilik belakang sementara bilik depan untuk orang yang lebih muda, maka kita bicara sama kakak kita bahwa tolong diganti. Tapi kalau orang tua tidak merasa apa-apa dan dia ikhlas, maka tidak ada yang sifatnya kedurhakaan dalam bab ini. Namun kalau di kemudian hari terjadi lagi hal yang sama, kita tanyakan ke orang tua. Orang tua mau pilih bilik yang mana? Biar orang tua yang memilih pertama kali biliknya di mana. Mau di depan atau yang di belakang. Biar orang tua yang lebih kita dahulukan keinginannya dibanding yang bukan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Nah.